Satu-satunya orang yang akan kembali ke pelukan kamu, ya. Jadi di video kali ini kita akan prediksi, ya, siapakah dia satu-satunya orang yang akan kembali ke pelukan kamu. Jadi kita akan lihat ya, mulai dari bagaimana energi dia, ya, kemudian ciri-ciri detailnya, terus kondisi dia sekarang. Jadi kita akan bahas secara detail. Perlu diingat ya, karena ini sifatnya energi general, jadi menyangkut energi banyak orang ya. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari aku buat teman-teman semuanya, bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading ya, konsultasi atau mau coaching, teman-teman bisa langsung saja silahkan klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau teman-teman juga bisa langsung saja catat nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Jadi bisa teman-teman cat aja ya, nggak usah ditelepon, karena nanti otomatis akan ada pesan balasan yang bisa teman-teman ikuti. Oke, langsung saja kita mulai ya. Kita awali readingan ini dengan energi yang positif agar energinya juga bisa lebih relate lagi ya sama teman-teman semuanya. Oke, langsung saja saya akan coba lihat ya bagaimana energi dia, seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Kita akan lihat terlebih dahulu. Wow, langsung keluar ya, di sini ada kartu Justice. Wow, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sudah mulai menyadari kesalahannya ya. Karena selama dia menjalin hubungan dengan kamu, sepertinya orang ini kurang bisa bertanggung jawab terhadap hubungannya maupun pasangannya. Dan orang ini cenderung egois ya, cenderung keras kepala, sehingga membuat sebagian di antara kamu tuh saat ini lebih memilih mundur ya, menyerah, karena kamu sudah tidak tahan ya mempertahankan suatu hubungan yang bagi dirimu ini sangat menyakitkan. Tetapi saya melihat ya, ada di antara mereka yang sepertinya saat ini sudah mulai berkaca, sudah mulai mengintrospeksi diri ya, sudah mulai menjadi pribadi yang lebih baik. Semata-mata dia lakukan karena orang ini masih menyimpan perasaan yang begitu besar terhadap diri kamu. Dan memang saya melihat ya, yang membuat kamu sering merasa emosi ketika orang ini suka lari dari permasalahan ya, ketika ada suatu konflik di dalam hubungan ini. Dan orang ini cenderung ya melemparkan semua masalah yang terjadi kepada diri kamu. Karena seharusnya bagaimanapun juga ya, namanya sebuah hubungan itu sama-sama memiliki rasa tanggung jawab yang begitu besar, baik diri kamu maupun dirinya dia. Tetapi ternyata tidak ya, orang ini hanya mementingkan pikiran egonya saja dan melemparkan ya semua masalah ini kepada diri kamu. Sehingga rasanya kayak kamu ini berjuang sendiri ya, karena seseorang yang kamu cintai tidak pernah mendampingi kamu di saat masa-masa yang sulit. Seperti itu. Oke, saya akan coba lihat lagi ya di sini. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Oke, saya akan coba ambil satu kartu ya. Oke. Karena di sini ada kartu Four of Swords ya. Saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya pernah ada ikatan cinta antara kamu dan dia. Tetapi karena adanya ketidakdewasaan ya, atau karena adanya masalah selisih paham ya, sehingga membuat kisah cinta antara kamu dan dia berakhir begitu saja. Dan saya melihat ya, pada saat kamu dan dia berakhir, sebenarnya antara kamu dan dia masih sama-sama memiliki perasaan cinta yang begitu besar gitu ya, baik kamu maupun dirinya dia. Tetapi karena keadaan ya yang membuat hubungan kalian jadi berakhir ya.
Meskipun kisah cinta kamu dan dia ini sudah cukup lama tenggelam, tapi saya merasa bahwa antara kamu dan dia ini sepertinya masih memiliki ikatan benang merah yang sangat kuat. Artinya ya, tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat ya, kamu dan dia akan terkoneksi lagi, tapi dalam momen sebuah hubungan yang jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada yang dulu. Dan di saat kamu dipertemukan dengan dia, kamu nanti akan merasa kagum ya, melihat banyak sekali perubahan yang terjadi pada dirinya dia jika dibandingkan dengan yang dulu ya. Kamu melihat dia saat ini mulai terlahir dewasa ya, kamu melihat dia mulai ada rasa bertanggung jawabnya ya, dan kamu akan melihat ya, dia akan semakin menunjukkan rasa cinta dan sayangnya kepada kamu. Karena pada saat dulu menurut aku tuh orang ini masih childish ya, dia masih kekanak-kanakan, mungkin dia dulu egois ya, mungkin dia dulu orangnya nggak sabaran, emosian gitu. Tapi ketika kamu dan dia ketemu nanti, kamu nanti akan merasa dibuat kagum karena banyak sekali perubahan yang membuat kamu tuh merasa tersenyum, seperti itu. Oke. Saya akan lihat lagi ya, bagaimana energi dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana energinya seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Wow, di sini ada kartu The Chariot ya. Saya melihat dia adalah seseorang yang saat ini terikat dalam sebuah hubungan ya bersama kamu, tapi antara kamu dan dia banyak sekali perbedaan, terutama sifat dan karakter, sehingga dari hal itulah ya sering sekali ya terjadinya suatu konflik karena adanya perbedaan dan perbedaan prinsip antara diri kamu dengan dirinya dia gitu. Karena saya melihat ya banyak sekali ya perbedaan yang terjadi antara diri kamu dengan dirinya dia. Terutama mungkin kamu orangnya sabar, sedangkan dia orangnya nggak sabaran. Kamu orangnya dewasa, sedangkan dia orangnya kekanak-kanakan ya. Terus kamu ini tipikal seseorang yang nggak suka berbelit-belit ya. Artinya tuh ya sudah gitu ya, kalau misalkan ada masalah bisa diselesaikan hari ini, diselesaikan sekarang. Tapi kalau orang ini tidak gitu, dia masih diemin kamu, cuekin kamu ya, masih bersikap kekanak-kanakan gitu ya. Terus saya melihat kamu orangnya nggak perhitungan, tapi orangnya sangat perhitungan banget ya. Terus saya juga melihat dia ini orangnya sangat dominan, sedangkan kamu ini tipikal seseorang yang prinsip dalam menjalani hubungan tuh kebersamaan gitu. Jadi tidak ada yang dominan antara satu dengan yang lain, karena aku dan kamu sama, seperti itu. Dan saat ini saya melihat ya, memang sudah cukup lama ya, mungkin ada beberapa hari atau beberapa minggu, orang ini hilang komunikasi dari kamu ya. Di saat kamu tuh masih merasa sayang sama dia, merasa khawatir terhadap dirinya dia, tapi pada kenyataannya ternyata orang ini menghilang begitu saja tanpa sebab dan perasaan bersalah ya. Dan saat ini saya melihat dia sepertinya sudah mulai merasakan bagaimana kehampaan tanpa diri kamu, dan membuat orang ini dalam waktu dekat akan muncul lagi di dalam kehidupan kamu, dan pada akhirnya dia akan kembali ke pelukan kamu, seperti itu ya. Terus saya melihat juga orang ini orangnya susah dikontrol ya, orangnya susah dikendalikan gitu. Jadi kayak segala tingkahnya ini semau dia, seperti itu ya. Kita lihat lagi. Bagaimana energinya seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu? Bagaimana energinya seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu? Wow, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah mempunyai keluarga. Jadi antara kamu dan dia mungkin saja, tapi nggak semua, saat ini sedang terjebak dalam sebuah hubungan cinta segitiga, atau kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah berkeluarga ya. Atau bisa juga kamu saat ini ya berdiri dengan seseorang yang sudah pernah menikah tapi gagal gitu. Tapi apapun yang terjadi, saya melihat ya bahwa orang ini rela berkorban demi diri kamu gitu ya. Dan saya merasa di antara mereka ini sangat merasa bersyukur ya, bisa memiliki kamu, karena dia belum pernah mendapatkan kebahagiaan ya dari sisi manapun ya. Bahkan orang ini nekat
rela menjalani hubungan yang sangat beresiko ya, karena apa yang dia inginkan ini tidak pernah dia dapatkan ya sama pasangan sahnya. Sehingga ketika kamu mampu menghargai dia, mampu membuat dia merasa nyaman tanpa berpikir panjang, orang ini mau menjalani kisah cinta bersama kamu meskipun hubungan ini salah ya. Dan saya melihat bahwa orang ini tuh sama sekali tidak ada niatan ingin berpisah dari kamu ya, meskipun dia sadar bahwa diri kamu ini tidak akan pernah dimiliki dia untuk selamanya, seperti itu. Oke, karena saya melihat mungkin ada juga ya di antara kamu ini yang juga sudah memiliki pasangan gitu. Dan bagaimanapun juga kamu gak bisa meninggalkan keluarga kamu gitu. Tapi dia gak bisa kamu lepaskan begitu saja karena rasa cinta yang memang sudah cukup terpatri di dalam batinnya dia. Wow, menarik ya. Kita lihat lagi. Bagaimana energi dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Wow. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang merasa tertekan, sedang banyak masalah yang dia hadapi. Makanya orang ini membatasi diri untuk tidak berkomunikasi dengan kamu. Memang jatuhnya sangat sakit ya, karena seolah-olah kayak kamu ini ditinggalkan ya secara sepihak sama dirinya dia. Sebenarnya dia nggak ingin ya, dia merasa nggak ada niatan ya untuk meninggalkan kamu. Tapi keadaanlah yang memaksakan untuk dia ingin sendiri terlebih dahulu. Sendiri bukan berarti dia ingin memutuskan kamu, tidak. Tapi sendirinya ini ya, dalam artian orang ini ingin mencari ketenangan, ingin fokus memecahkan masalahnya terlebih dahulu, baru jika semuanya sudah terselesaikan, orang ini akan kembali ke pelukan kamu dalam waktu dekat gitu. Karena memang saya melihat ya, kan setiap orang ini memiliki versi masing-masing bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah. Mungkin ada yang curhat, mungkin ada yang mencari ketenangan seperti dia, atau mungkin ada juga yang mereka ini meminta bantuan terhadap diri kamu ya. Karena orang ini orang yang sangat mandiri, orang yang sangat bijaksana. Orang ini nggak mau membebani seseorang yang dia cintai, yaitu kamu. Makanya orang ini tidak menceritakan apa yang sejatinya dihadapi. Dia lebih memilih mencari ketenangan terlebih dahulu. Baru jika semuanya teratasi, orang ini akan muncul kembali ya, dan akan kembali ke pelukan kamu. Seperti itu. Terus saya melihat ya, dia ini memang tipikal seseorang yang menurut aku tuh santai ya. Dia orangnya nggak terlalu neko-neko dalam menjalani suatu hubungan, dan orangnya juga nggak terlalu banyak nguluk-nguluk gitu. Memang kayak kesannya itu dia ini tipikal seseorang yang tidak ada harapan gitu ya, tidak ada harapan dalam sebuah hubungan ya. Tapi menurut aku tuh di dalam lubuk hati dia yang paling dalam ya, karena orang ini tuh prinsip dia dalam menjalani hubungan tuh ya udah jalani aja. Kita nggak perlu terlalu menjanjikan ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap pasangan kita jika memang kita masih belum mampu ya untuk mewujudkan hal itu gitu ya. Jadi orangnya itu kayak meskipun terlihat tanpa harapan, tapi sebenarnya dia sangat serius sama kamu, karena dia nggak mau janji-janjiin kata-kata manis dulu ke kamu. Yang penting tuh jalani aja. Yang penting kita sama-sama bisa menjaga hati dan perasaan. Dia percaya bahwa suatu saat apa yang menjadi tujuan dan harapan kita bisa menjadi kenyataan. Wow, menarik ya. Kita akan cek lagi ya di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Oke, saya melihat ya, di sini ada seseorang yang sepertinya sangat cemburu terhadap diri kamu, dan rasa cemburu ini muncul karena perasaan cinta dia yang begitu besar terhadap diri kamu gitu. Karena saya melihat antara kamu dan dia sepertinya ada kesalahpahaman ya. Orang ini menuduh atau mengira kamu yang tidak-tidak ya, menuduh kamu melakukan apa yang merasa mereka kayak apa ya bahasanya itu gini. Orang ini merasa menuduh kamu, dan kamu ini merasa tidak melakukan apa yang dia tuduhkan ya. Sehingga saya melihat orang ini mendiamkan kamu, dia cuekin kamu semata-mata bukan karena dia benci sama kamu, tetapi karena adanya rasa kecemburuan yang tidak bisa dia ungkapkan. Karena saya melihat orang ini memiliki rasa gengsi yang sangat besar ya. Jadi meskipun orang ini cemburu sama kamu, tapi dia tidak ingin mengakui atau tidak ingin memvalidasi bahwa dia ini terlalu cemburu terhadap diri kamu. Seperti itu guys.
Dan di sini memang saya melihat ya, ketika ada sesuatu hal yang membuat dia merasa sakit hati atau cemburu, memang orang ini tuh orangnya nggak terlalu banyak cakap ya, dia orangnya nggak terlalu banyak bacot. Jadi orang ini lebih cenderung bersikap diam, lebih cenderung bersikap cuek, lebih cenderung bersikap dingin. Sedangkan kamu basically itu tipikal seseorang yang paling gak suka dicuekin atau didiemin sama seseorang yang kamu cintai. Makanya saya melihat antara kamu dan dia di sini ada aura kesalahpahaman, yang dimana ini harus segera kamu selesaikan. Karena apabila tidak, ini akan bisa memicu terjadinya suatu pertikaian yang berkepanjangan, gitu ya. Dan di sini saya melihat ya, dia ini kayak sangat merasa khawatir ya jika kamu dimiliki oleh orang lain gitu. Dia merasa khawatir jika dirinya dia ini digantikan oleh seseorang yang lebih baik, seperti itu. Karena memang ya orang yang udah kasmaran, udah cinta ya, cintanya ini udah meluap-luap tuh gimana sih? Ya mungkin kita deket orang lain aja dia merasa cemburu loh gitu. Karena ya itu semata-mata saking takutnya dia kehilangan kamu. Kita cek lagi ya, bagaimana energi dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Oke, saya melihat ya, dia pribadi yang sangat dewasa ya. Dia orangnya bisa memanjakan kamu. Bahkan kamu ngerasa selama menjalin hubungan dengan dia, orang ini mampu ngembong diri kamu. Karena saya melihat ya, antara kamu dan dia sepertinya memiliki span jarak usia yang sangat jauh. Usia dia ini dominan di atas kamu dan kamu ini di bawahnya dia banget. Tapi jangan dikira orang ini kolot ya, karena orang ini bisa beradaptasi, menyesuaikan usia dia dengan usia kamu gitu. Jadi kayak meskipun usia dia ini lebih dewasa di atas kamu, tapi cara berpikir dia ini fleksibel ya. Kayak apa ya, pola pikirnya ini seperti anak muda gitu. Sehingga orang ini tuh kayak kelihatan anak muda. Bahkan ketika dia berjalan atau dating dengan kamu, banyak orang-orang yang mengira bahwa umur kalian ini setara, seperti itu. Terus saya melihat ya, dia ini pribadi yang sangat pemalu. Dia orangnya pendiam tapi memiliki hasrat yang begitu besar ya. Bahkan saya melihat beberapa di antara mereka ini sering banget ya hasratnya kepancing karena aura kamu gitu. Karena di mata dia kamu tuh sangat menggoda gitu ya. Dan bahkan di antara mereka ini juga sering ya sepertinya pancing-pancing kamu untuk menuruti keinginannya. Cuma jangan kejablasan dulu guys ya. Sebelum kamu benar-benar merasa yakin apakah orang ini layak kamu perjuangkan atau tidak. Secara energi memang cukup kuat bahwa orang ini dia sama sekali tidak ingin mempermainkan perasaan kamu. Tapi apa salahnya kita manusia biasa ya lebih waspada dan hati-hati gitu ya, agar kejadian-kejadian di masa lalu itu tidak terulang kembali, seperti itu. Oke, kita lihat lagi di sini bagaimana energi dia satu-satunya orang yang akan kembali ke pelukan kamu. Oke, saya melihat ya, di sini ada seseorang yang sepertinya mulai merasa bersalah ya atas segala tingkah dan kelakuan yang pernah dia lakukan ke kamu gitu. Dan orang ini juga merasa ya ingin memperbaiki ya, atau ingin mencari titik terang atas kesalahpahaman yang terjadi antara kamu dan dia. Dan saat ini tuh dia benar-benar merasa nggak tenang hidup dia, kerja nggak bisa fokus, makan pun nggak enak gitu. Karena sebenarnya dia tidak ingin terjebak dalam sebuah pertikaian antara kamu dan dia, karena dia masih menyimpan perasaan yang begitu besar ya. Karena orang ini juga tidak ingin hubungannya berakhir dengan kamu. Makanya saat ini dia berusaha merenung gitu ya, merenungi apa yang harus dia perbaiki. Oke guys, dan di sini kita akan coba lihat ya, kita akan cek terlebih dahulu bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Ciri-ciri detailnya dia, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya paling dekat ya sama keluarganya, terutama ibunya dia. Bahkan saya melihat ya,
meskipun kamu masih belum ada ikatan secara sah sama dia, tapi orang ini tuh kayak sudah berani ya berusaha mengenalkan kamu kepada pihak keluarganya, entah secara langsung atau secara tidak langsung. Maksudnya gimana gitu? Kalau dia tidak menceritakan kamu, kalau dia tidak memperkenalkan kamu secara langsung, saya melihat bahwa orang ini sering menceritakan tentang personality diri kamu kepada pihak keluarganya gitu, karena orang ini memiliki ikatan yang sangat kuat dengan keluarganya dia. Atau saya juga melihat ya ada energi lain, dan di sini saya merasa bahwa dia termasuk orang yang penyayang ya. Dia orangnya suka anak kecil ya. Makanya mungkin bagi kamu yang ngerasa udah punya anak, kenapa anak kamu ngerasa deket banget sama dia? Karena dia penyayang, karena dia orangnya tulus gitu. Oke, kita akan cek lagi ya bagaimana. Kita akan lihat dulu bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Kita cek terlebih dahulu. Oke, saya melihat ya dia adalah seseorang yang pekerja keras ya, dia orangnya sangat ulet, bahkan orang ini memiliki mimpi ya, ingin mengangkat derajat kedua orang tua dia, ingin merubah nasib. Makanya kayak mumpung masih muda, orang ini tuh ingin mengejar cita-cita, mimpi dan harapan dia gitu ya. Ingin dia wujudkan secara nyata gitu ya. Bahkan memang terkadang mungkin kamu sering banget ya merasa orang ini kurang bisa memberikan banyak waktu kepada diri kamu, bukan karena dia nggak sayang, tetapi karena adanya tuntutan pekerjaan. Karena bagaimanapun juga dia ini pribadi yang sangat bertanggung jawab, ya. Orang ini tuh dia nggak cuma memikirkan egonya saja, tapi orang ini juga memikirkan masa depan yang ingin dia jalani bersama kamu. Karena orang ini tuh tidak ingin membuat menderita anak orang lain gitu ya. Jadi kayak orang ini tuh nggak ingin gitu ya membuat kamu menderita setelah menikah dengannya. Makanya mumpung masih muda, mumpung dia masih belum menikah sama kamu ya, orang ini ingin bekerja keras agar ketika dia menikah dengan kamu ya, semuanya tidak menjadi keteteran seperti itu. Dan di sini saya melihat adanya energi lain. Dia termasuk seseorang yang memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Bahkan mungkin dari kreativitasnya orang ini mendapatkan pekerjaan yang mapan. Karena kreativitasnya orang ini mendapatkan kepercayaan. Karena kreativitasnya orang ini mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sangat perfeksionis ya. Meskipun orangnya perfeksionis, tapi dia pribadi yang hangat, pribadi yang romantis ya. Dia ini tipikal seseorang physical touch ya. Artinya dia lebih suka menunjukkan rasa sayangnya lewat sentuhan nyata. Kayak misalkan lewat pegangan tangan gitu ya. Mungkin ciuman, mungkin pelukan ya. Pelukan hangat sebagai tanda implementasi bentuk rasa sayang dia terhadap diri kamu. Seperti itu. Selain orangnya perfeksionis, saya melihat ya, dia juga orangnya ini sangat disiplin ya. Jadi lebih berhati-hati, jangan main-main dengan seseorang yang sangat disiplin gitu ya. Karena satu tindakan yang membuat dia merasa kecewa itu udah bisa membuat dia ngerasa ilfil sama kamu loh. Kayak misalkan kamu sama dia punya janji gitu ya, tapi pas ketika hari H kamu nggak bisa menepati janji tersebut. Maka jangan salahkan dia apabila dia langsung berubah sikap terhadap kamu, karena kayak satu tindakan aja bisa membuat dia merasa kecewa terhadap diri kamu gitu. Kita lihat lagi bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Oke, saya melihat ya,
Dia adalah seseorang yang sepertinya sangat romantis, ya. Dia orangnya sangat menyukai traveling. Dia orangnya suka dengan alam yang terbuka. Jadi bagi kamu yang ngerasa ingin selalu ditemani dia ke mall, ya, ingin selalu temenin dia ke salon, ya, ingin selalu temenin dia untuk belanja, dia bakal bad mood. Kenapa? Karena itu bukan passionnya dia. Orang ini lebih suka menghabiskan waktu dia sama pasangannya untuk traveling, untuk piknik gitu ya, untuk mungkin tamasya gitu ya. Karena dia ini tipikal orang yang suka sesuatu hal yang berbau dengan alam ya, yang sifatnya itu natural gitu, kayak misalkan ke danau, ke taman ya, ke pegunungan, mungkin ke pantai dengan seseorang yang dia cintai. Dia orangnya seperti itu. Terus saya melihat ya, dia ini tipikal orang yang sangat bisa menjaga pasangannya. Ya, artinya tuh orang ini orangnya suka nggak terimaan ketika kamu mendapatkan perlakuan negatif dari orang lain. Kayak misalkan mungkin ada seseorang yang ingin berusaha menjatuhkan kamu, ya, mungkin ada seseorang yang ingin melukai kamu, gitu ya. Mungkin ada seseorang yang nggak suka sama kamu, kemudian kamu cerita ke dia, dia ini termasuk orang yang paling nggak terimaan gitu. Ya, maksudnya nggak terimaan itu seperti apa? Ya kayak dia berusaha menguatkan kamu agar kamu tuh tidak down mental kamu, gitu ya. Karena orang ini tuh kayak merasa nggak terima aja gitu apabila ada orang lain yang menyakiti kamu gitu ya. Kita lihat lagi. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Ciri-cirinya, wow, saya melihat ya, dia seseorang yang sangat berprinsip ya. Artinya ya orang ini memiliki prinsip hidup dengan cara dia sendiri. Dan apabila prinsip kamu dengan prinsip dia berbeda, jangan harap orang ini akan mendengarkan atau mengikuti prinsip kamu gitu. Karena ya orang itu kayak memiliki jalan hidup atau garis hidup sendiri, dan dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak gitu ya. Tapi keuntungan ya menjalin hubungan dengan seseorang yang seperti ini, saya melihat bahwa orang ini tipikal seseorang yang nggak gampang gegabah ya. Dia orangnya selalu memikirkan dampaknya sebelum melakukan suatu tindakan. Bahkan orang ini juga bisa yang memberikan kamu sebuah solusi atau jalan keluar ketika kamu sedang berada di posisi buntu gitu ya. Dan kita lihat lagi untuk yang terakhir ya, bagaimana ciri-cirinya dia. Ciri-ciri detailnya dia, wow, saya melihat ya, dia pribadi yang sangat mandiri ya, orangnya kuat secara mental ya, dan gak semua orang mentalnya sekuat dia. Karena saya melihat mungkin di masa lalu orang ini tuh sudah banyak sekali melewati pahit manis ya kehidupan gitu ya, baik kehidupan cinta, kehidupan nyata gitu ya. Orang itu sudah banyak sekali melewati berbagai ujian, mulai mungkin ujian finansial ya, mulai dari kesetiaannya diuji dulu gitu ya. Mungkin orang ini pernah juga diuji dengan keluarganya gitu. Tapi dia masih bisa berdiri di atas kaki dia sendiri sampai detik ini. Yang menggambarkan bahwa orang itu secara mentalitas dia sangat kuat ya. Dan orang-orang seperti ini ya, dia ini memang bukan orang yang romantis ya. Dan dia juga bukan orang yang puitis. Tapi setidaknya cinta yang dia berikan kepada kamu ini cinta yang nyata, berdasarkan isi hati dia yang paling dalam gitu. Karena kebanyakan orang-orang yang seperti ini tuh orang-orang yang suka dengan sesuatu hal yang realistis. Dia orangnya nggak suka yang semu-semu gitu ya, kayak janjiin kamu ini, janjiin kamu itu. No ya, dia orangnya bisa membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri. Dan di sini aku akan lihat ya, saya akan coba lihat, kita akan cek bagaimana kondisi dia sekarang ya, seseorang yang akan kembali ke pelukan kamu. Kita cek dulu bagaimana kondisi dia sekarang. Bagaimana kondisi dia sekarang. Oke. Saya melihat ya bahwa saat ini memang ada seseorang yang terlihat bahwa kondisinya semakin baik ya. Kondisinya semakin baik. Semua itu dia lakukan karena dia ingin menjalani kehidupan cinta yang jauh lebih baik ya daripada yang dulu bersama kamu gitu. Dan orang itu berharap gitu ya, jika semesta mengizinkan, aku ingin memperjuangkan kamu kembali
gitu ya, dalam nuansa baru ya, dalam situasi baru yang jauh lebih indah daripada yang kemarin. Atau di sini saya juga melihat ya, ada energi lain, mungkin ada juga di antara mereka ini ingin membuka lembaran baru bersama kamu. Jadi ya udah, biarkan yang toksik di masa lalu ini menjadi sebuah bagian dari kisah cinta ya, dan kita bangun lagi ya, kita buka lembaran baru lagi yang jauh lebih baik ya ketimbang yang dulu. Kita lihat lagi di sini. Kita lihat lagi ya di sini, kita cek dulu. Ya, kita cek dulu. Bagaimana kondisi dia sekarang? Bagaimana kondisi dia sekarang? Wow, di sini ada kartu Nine of Pentacles. Saya melihat ya, ada di antara mereka yang saat ini kehidupannya jauh lebih berhasil ya, jika ketimbang dia yang dulu. Mungkin saat ini ya dia mendapatkan pekerjaan yang mapan, mungkin saat ini usahanya jauh lebih sukses, jauh lebih berhasil ya. Dan itu semua ya ingin dia tunjukkan kepada kamu gitu ya, bahwa saat ini dia sudah siap secara finansial maupun secara mental. Makanya orang ini ingin kembali ke pelukan kamu ya, untuk mengikat kamu sebagai pasangan dia untuk selamanya. Seperti itu. Kita akan cek lagi. Bagaimana kondisi dia sekarang? Bagaimana kondisi dia sekarang? Bagaimanakah kondisi dia sekarang? Ada banyak kartu yang nggak saya ambil. Kita cari yang paling kuat. Bagaimana kondisi dia sekarang? Oke. Wow, di sini ada kartu. Oke, saya melihat ya. Di sini ada seseorang yang sepertinya sudah mendapatkan pencerahan ya, sudah mendapatkan pencerahan, sudah mendapatkan penerangan ya, atas kebaikan kamu selama ini. Karena selama ini mungkin orang ini pada saat flashback ke belakang tuh dia nggak sadar-sadar gitu ya, terhadap segala sesuatu yang sudah kamu berikan kepada dirinya dia. Dia nggak sadar akan kebaikan kamu, dia nggak sadar akan pengorbanan kamu. Tapi saat ini semuanya tercerahkan ya, artinya dia benar-benar melihat dengan sepenuh hati ya, melihat dengan penuh keterbukaan energi gitu ya, bahwa ternyata ya selama ini dia nggak bersyukur gitu ya, padahal kamu tuh sudah banyak berjuang, sudah banyak berkorban gitu. Tapi kenapa ya aku selalu menyalahkan kamu, kenapa kamu tuh selalu nggak sempurna di mataku, seperti itu. Kita lihat bagaimana kondisi dia saat ini. Oke. Wow, di sini ada kartu Temperance ya. Saya merasa ada seseorang yang memang nasibnya saat ini sedang tidak begitu baik ya. Dalam artian nggak begitu baik itu gimana sih? Saat ini ada yang merasa sedih, meneteskan air mata, karena di saat situasi-situasi yang sulit, mungkin kamu satu-satunya orang yang selalu menjadi garda terdepannya. Dan di saat kamu tidak bersama dia lagi, orang ini jadi mengingat segala memori indah yang pernah kamu berikan kepada dirinya dia gitu. Dan saat ini dia benar-benar merenung, benar-benar meneteskan air mata gitu ya, karena dia menyesal gitu ya, kenapa pada saat aku sama dulu ya, aku ini terlalu egois, terlalu menilai kamu dari sisi sebelah mata ya, padahal kamu ini sungguh luar biasa gitu. Kita lihat lagi bagaimana kondisi dia saat ini. Bagaimana kondisi dia saat ini. Wow, Ace of Cup ya. Saya merasa di sini ada yang perasaannya semakin kuat ya, meskipun kamu dan dia sudah cukup lama tidak berkomunikasi. Artinya apa? Ya meskipun jarak memisahkan kalian, meskipun keadaan memisahkan kalian juga gitu, tapi itu tidak mengurangi bentuk rasa sayang dan cinta dia ke kamu sampai detik ini. Jadi seperti itu guys. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian. Dan bagi teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa silakan langsung saja chat ya, atau klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau teman-teman juga bisa catat aja nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya.